Mohon nasihatnya untuk ana dan kawan-kawan yang menghilang di majelis ilmu. Padahal ana tahu ana dan kawan-kawan ada waktu luang. Yang mana ana pernah berpikir kalau sudah kita bedakan halal, yang mana ana pernah berpikir kalau sudah bisa bedakan halal haram dan syirik itu membuat untuk cukupkan dan secukupnya saja. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang kalau di tahapan ilmu yang pertama, di sepertiga pertama, biasanya seperti ini, merasa cukup. Bahkan terkadang identik dengan sombong. Ya. Anda berarti masih di fase 1 dalam menuntut ilmu. Ilmu ini sangat luas. Subhanallah. Gak ada habis-habisnya. Kita ingin pelajari lagi, kita ingin dalami lagi. Terkadang sebagian kajian diulang, belajar terus. Karena ini diantara, kalau istilah HP itu ya kita cas ya. Merecas, yakni mungkin pernah tahu, sekarang diingatkan lagi. Belum tahu, berarti nambah ilmu. Nikmatnya itu Anda rasa kok. Ketika ada satu perkara Anda baru mengetahuinya, itu nikmat luar biasa. Itulah ilmu. Masa Anda tidak ingin mendapatkan kenikmatan itu? Jadi kalau Anda merasa dan juga kawan-kawan Anda rembukan aja. Kenapa kita kemudian sudah jarang ke majelis ta'lim? Kalau Anda sambung kemudian dengan akhwat yang sebelumnya tadi, betul bahwasanya kalau sudah live seperti ini lebih banyak ngantuknya. Belum lagi kemudian bisa jadi adabnya rada kurang. Anda dengerin pengajian sambil nyemil, krauk, kadang-kadang jual aja. Misalnya gitu ya. Ya sambil makan. Jadi selama pengajian dia makan. Rupanya dia lagi mukbang ya. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Anda ini bagus ya. Dia sudah merasa bahwasanya dia merasa sudah jauh dari majelis ilmu. Anda sadar sendiri sebenarnya. Jamaah, kalau lama kita kemudian tidak ke majelis ilmu, tidak bertemu dengan banyak kaum muslimin yang mensupport kita untuk ketakwaan, lama-lama nanti akan tergiring kepada keburukan. Ini bentuk kita menjaga sebenarnya. Menjaga ilmu yang selama ini kita pelajari. Menjaga teman-teman soleh yang selama ini kita berteman dengannya. Walaupun terkadang memang orang-orang atau teman-teman yang soleh bisa jadi mungkin orangnya nggak asik, tapi dialah teman yang sejati ya. Ketika kita salah mereka mengingatkan. Jangan sampai kita itu berhenti di fase pertama. Di fase pertama orang menuntut ilmu itu biasanya jadi orang yang sombong hingga meremehkan orang, merendahkan orang dan merasa cukup. Gimana Anda merasa cukup? Bahasa Arab aja cuma bisa anak ente doang. Ya. Anak ente, ahlan wa sahlan, jazakallahu khair. Gitu doang. Gitu doang. Belum. Anda merasa cukup, belum bisa bahasa Arab merasa cukup. Gimana? Apalagi kemudian ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Ini fase pertama. Fase kedua, orang kalau sudah masuk fase kedua, dia biasanya menjadi orang yang mutawadhi, orang yang rendah hati. Dia tahu, waduh, luas sekali ilmu ini. Kalau sudah masuk fase yang lebih tinggi, dia akan tahu bahwasanya dia selama ini belum tahu apa-apa karena begitu luasnya syariat Islam. Tapi dia mudah sebenarnya, tapi harus dipelajari. Kalau kita lihat gitu ya di masjid ini, di Al-Faruq atau kemudian di Masjid Imam Syafi'i, itu jamaah-jamaah sejak ulun Carma tahun 2005-an masih ada. Ya, nggak usah disebutin deh. Yang tua-tua duduk terus. Yang muda-muda hilang. Tapi kalau ada ustadz dari luar datang, penuh. Ya kan? Padahal yang memupuk kajian itu asatidzah yang ada di kota itu. Itulah yang memupuk Anda. Tidak ada larangan mendatangkan ustaz. Oh, saya juga sering keluar kota. Artinya ketika ada dari luar, yaitu refreshing aja lah. Karena mungkin seminggu lihat ulun, lihat Ustaz Hafiz, lihat Ustaz Ahmad, ini terus ya. Ya mungkin Anda bosan nggak apa-apa. Ketika Anda bosan ke pengajian itu Anda pakai topeng aja. Atau Anda palingkan wajah gitu ya.
Jamaah sekali, sesekali silahkan kalau. Tapi jangan keterusan. Hadirnya kalau tablik akbar doang. Dan merasa cukup. Nah ini orang-orang yang masih di fase awal nuntut ilmu. Akhirnya jadi orang yang sombong. Kepada yang lain juga dia akan merendahkan. Oh, kok tampilannya nggak usah deh. Tampilannya luar biasa sudah. Memelihara celananya, memelihara jenggotnya. Luar biasa sudah. Tapi subhanallah tak taunya. Terlihat dari perkataannya. Merendahkan orang yang baru ngaji. Meremehkan orang yang baru ngaji. Oh, ini berarti masih di fase pertama. Merasa sudah tahu, merasa cukup, hingga kemudian meremehkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, jadi ini nasihat ya untuk yang bertanya dan teman-temannya. Bahwasanya keutamaan menghadiri majelis ta'lim tidak diterima atau tidak didapatkan dengan yang online. Belum lagi kemudian yang sedang disampaikan oleh para ustadz itu warisan para nabi. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada itu. Yang sedang Anda hadiri, yang sedang Anda pelajari adalah perkataan terbaik. Firman Allah yang sedang Anda dengarkan, sabda Nabi Muhammad yang sedang Anda simak. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan keutamaan-keutamaan yang lain. Bahwasanya semua ikan di laut, semua ikan di laut. Kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Coba. Anda nggak pengen didoakan makhluk Allah itu? Semua ikan di laut. Nggak tahu berapa jumlah, ini berapa juta jumlah ikan di laut. Mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Semua pian ini sekarang sedang doakan kebaikan untuk mereka. Bisa jadi selama ini kehidupan Anda, Allah giring selalu kepada kebaikan. Karena Anda dikabulkan doanya. Karena doa makhluk Allah yang lain itu Allah kabulkan. Hingga Anda tidak bertemu dengan teman kecuali teman yang baik. Komunitas kecuali komunitas yang baik. Kenapa? Allah memberi Anda, Allah menggiring Anda. Anda tidak merasa itu. Hanya kepada kebaikan.